Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadli wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah dan semoga Allah catat sebagai amal soleh dan pemberat kelak di yaumil qiyamah mizan kita, dan Allah berikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Tayyib, pada pagi hari ini tema pembahasan kita masih seputar Al-Asru Dzulhijjah, karena kita sudah memasuki tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Tanggal 23 Mohon maaf. Tanggal 23 artinya tinggal 7 hari lagi kita akan memasuki, atau beberapa hari lagi kita akan memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ulama sepakat bahwasanya bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara hari-hari yang setara dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan yang paling amat sangat istimewa di dalamnya 10 terakhir, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, sementara di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang membuatnya istimewa karena di dalamnya ada hari Arafah. Karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kami akan membacakan beberapa alasan kenapa para ulama-ulama terdahulu begitu sangat memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, fasalafun salih, ulama-ulama kita atau para sahabat Rasulullah beserta tabi'in dan tabi'it tabi'in, mereka senantiasa memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah li'annallaha aqsama biha, karena Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau Allah gunakan untuk sumpah, maka menunjukkan hari tersebut begitu amat sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashr. Yang dimaksud walayalin ashr itu 10 malam, 10 malam dimaksud adalah 10 awal Dzulhijjah. Qala Nabi innal ashrah asrul udha. Yang dimaksud walayalin ashr di situ adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, selain Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, salah satu di antara alasan ulama salaf memuliakannya, li'annaha al-ayyam allati atammaha li Musa. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang mana Allah menyempurnakannya untuk Nabi Musa. Sebab Allah berjanji, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Pada saat Allah berfirman kepada Musa, Allah berjanji kepada Musa untuk berbicara dengannya selama 40 hari, dan termasuk 10 hari terakhirnya itu adalah bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 30 hari pertama bulan Dzulqa'dah dan 10 selanjutnya itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini atammaha li Musa wa atmamnaha bi ashrin, sebagaimana dalam surat Al-A'raf 142. Kemudian aku sempurnakannya bi ashrin dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yang dimaksud wa atmamnaha dalam surat Al-A'raf 142, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga mereka memuliakannya li'annaha afdalu wa a'dhamu ayyamid dunya kulliha. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah termasuk hari di dunia yang paling afdal, yang paling mulia daripada hari-hari yang lain.
Jadi tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah, yang lebih utama di sisi Allah, melainkan 10 pertama bulan Zulhijjah. Fa'amarallahu bikasrati dzikrihi fiha, dan Allah memerintahkan kita semuanya untuk memperbanyak zikir di dalamnya, di 10 pertama itu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj 28. Perintah Allah kepada kita untuk memperbanyak zikir di 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Dalam surat Al-Hajj 28. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, wa yadhkuru smallah, dan hendaknya mereka banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu. Yang dimaksud hari-hari tertentu di situ adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ayamul asr, ya, ayamul asr. Jadi ayam maklumat, hari-hari tertentu yang terdapat di dalam surat Al-Hajj 28, itu yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga, ya, kemudian termasuk di antara alasan ulama salaf memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, li'annal amal as-salihah fiha ahabbu ilallah. Karena amalan soleh, amalan kebaikan atau kebaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, wa azum ajran, dan lebih besar pahalanya, minal amal fi ghairiha, daripada amalan ibadah, amalan kebaikan di hari-hari yang lain. Ini ya, ini alasannya. Mereka begitu amat sangat memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena amalan ibadah di dalamnya lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya daripada beribadah di hari-hari yang lainnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahkan olehnya. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu shalihu fihinna, amalan soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyamil ashri, daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka banyak membaca hadis, banyak menghafal hadis, dan di dalam hadis kebanyakan tertulis amalan yang paling mulia di sisi Allah itu syahid di jalan Allah, tidak ada yang lain. Sehingga hal ini mendorong mereka untuk bertanya kepada Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Lalu bagaimana dengan jihad, berjihad di jalan Allah, apakah juga kalah dengan amalan soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah pun menjawab, walal jihadu fisabilillah. Sekalipun itu jihad di jalan Allah, tidak mampu mengalahkan amalan kebaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun Rasulullah memberikan catatan terkait dengan jihad, illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi, seseorang yang keluar dengan jiwanya, ya, dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, lalu kemudian dia tidak kembali, ya, dari segala sesuatu itu sedikit pun ke rumahnya, ya. Artinya dia mati syahid di situ. Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah lalu kemudian dia mati syahid di situ dan hartanya pun juga ia gunakan untuk berjihad. Masya Allah. Ini ya. Jadi ini riwayatnya juga Bukhari ini. Rawahu al-Bukhari. Dalam riwayat lain rawahu al-Bukhari. Sangat luar biasa. Makanya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat begitu istimewa kepada Rasulullah, bagi Rasulullah dan beserta para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Yu'azzimunaha, mereka memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, li'annallaha aqsama bil yaumi at-tasi'. Ya, aqsama bil yaumi at-tasi', Allah bersumpah dengan hari ke-7. Hari ke-7 10 pertama bulan Dzulhijjah itu hari apa? Hari Arafah. Allah bersumpah dengan hari Arafah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 3. Ya, Al-Buruj ayat 3, wa syahidin wa mashhud,
dan demi, ya. Allah bersumpah. Wa syahidan, dan demi yang menyaksikan, wa masyhudin, dan yang disaksikan. Jadi demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Wa innal masyhud, dan yang disaksikan diartikan oleh Rasulullah yaumu Arafah, hari Arafah. Masya Allah, ya, hari Arafah, Allah bersumpah dengan hari Arafah. Riwayat Tabrani. Yu'azzimunaha, ulama memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah li'anna nabi kana yasumuha, karena Rasulullah berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Al-Baihaqi, kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini alasan mereka memuliakannya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, di 10 pertama bulan Dzulhijjah lijtimai ummahatil ibadah. Karena ibadah pokok, ya, ibadah pokok dalam Islam semuanya terdapat di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Semua ibadah, ya, arkanul Islam semuanya itu ada di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja? Misalnya di situ, ya, di situ ada sholat Id, ada puasa Arafah, ada sedekah dengan berkurban, ada ibadah haji. Dan ibadah haji tidak boleh kita tunaikan, tidak boleh juga kita lakukan di selain bulan Dzulhijjah. Dan semua ummahatul ibadah yang pokok itu terdapat di dalam bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Inilah yang membuat 10 pertama bulan Dzulhijjah menjadi hari-hari yang paling amat sangat dicintai dan istimewa di sisi Allah, dan kita pun harus mempersiapkan diri dari sekarang. Harus mengetahui kira-kira setelah memasuki 10 pertama itu apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa saja yang diwasiatkan oleh Rasulullah, apa saja yang dipesankan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga tidak bingung lagi kita, tinggal melangkah. Beberapa di antara pesan Rasulullah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah al-iksar minal a'mal as-salihah, memperbanyak amal soleh. Ini pesan Rasulullah yang pertama kepada umatnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena keistimewaannya yang amat sangat luar biasa, maka di antara pesan Rasulullah al-iksar minal a'mal as-salihah, memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tidak ada amalan soleh di dalamnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, sekalipun itu jihad. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada umatnya untuk melakukan di 10 pertama, al-muhafadzah ala sholatil fajri fi jamaah. Senantiasa seseorang menjaga sholat subuhnya berjamaah. Wa dzikir ba'daha hatta tatlu asy-syamsu wa sholatud duha. Ya, dan dzikir setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Ini insya Allah kalau ingin yang kedua ini cukup sholat subuh di Masjid Al-Ikhwan, insya Allah dapat itu. Ya, yang kedua ini. Yang ketiga, al-muhafadzah ala siyamil ayyam al-ashr. Senantiasa menjaga puasa di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini mustahabbah, ya. Wahya mustahabbatun istihbaban syadida. Karena puasa 9 pertama bulan Dzulhijjah itu amat sangat dianjurkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ya, li'annaha minal a'mal as-salihah. Karena puasa ini termasuk di antara amal soleh. Di dalam hadis Musnad Ahmad, lam yakun yada'un nabi siyama Asyura. Hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa
Yang pertama siyamu Asyura, puasa Asyura. Yang kedua wal ashr, 10 pertama bulan Dzulhijjah, artinya 9 pertama bulan Dzulhijjah. Wa salasatu ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari di setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan puasa Asyura, puasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya 9 pertama itu, dan 3 hari di setiap bulannya. Yang keempat, pesan Rasulullah itu siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Berpuasa di hari Arafah bagi selain yang menunaikan ibadah haji. Ya, jadi bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka dianjurkan kepadanya untuk puasa Arafah. An Abi Qatadah anin Nabi, diriwayatkan dari Abi Qatadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda di sini, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, inni ahtasibu Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku mengharapkan pahala hanya kepada Allah, ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Ya, kata Rasulullah, ayyukaffiras sanah, untuk menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi puasa Arafah itu pahalanya yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa dosa tahun lalu dan yang setelahnya. Kemudian juga al-muhafadzah ala qiyami layali al-ashr. Ya, menjaga qiyamul lailnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi qiyamul lailnya juga dijaga ini di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena Allah sudah sangat jelas di dalam surat Al-Fajr 1-2 bersumpah wal fajr wa layalin ashr, ya. Jadi demi fajar dan demi malam-malam 10, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini pun juga harus kita jaga qiyamul lailnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Al-iktsar minadz dzikri wal istighfar wat takbir. Memperbanyak zikir, istighfar dan juga takbir. Ya, memperbanyak zikir, istighfar dan takbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan terkhusus ya, khusus untuk takbir, ya khusus untuk zikir ini dan takbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ada dua jenisnya, ada 2 bentuknya untuk takbir, ya, untuk zikir. Ada zikir muqayyad, ya, ada muqayyad, ada mutlak. Ada yang terikat, ada yang mutlak secara umum. Kalau zikir secara mutlak atau takbir secara mutlak di 10 pertama bulan Dzulhijjah dimulai sejak pertama kali masuk 10 pertama. Jadi subuh, ya, masuk subuh pertama bulan Dzulhijjah, maka sudah memperbanyak takbir, sudah banyak, itu mutlak sampai Idul Adha. Barulah setelah Idul Adha itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat, artinya kita membaca takbir hanya setelah sholat, gitu ya. Setelah sholat wajib kita baca takbir. Itu namanya muqayyad, ya. Ada mutlak, ada muqayyad. Dan selain banyak berzikir, istighfar dan takbir, al-iktsar minat takbir ini, ya. Banyak membaca takbir ini. Banyak membaca takbir. Ma uhilla, di sini ma uhilla muhillun qattu wala kabbara, ya, wa ma ahalla muhillun qattu wala kabbara mukabbirun qattu illa busyir. Ya, tidaklah orang mengucapkan la ilaha illallah dan takbir melainkan busyir, ya, melainkan dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedelapan ini berkurban ya, sudah dibahas oleh para ustadz-ustadz terkait dengan fikih kurban. Dan fikih dan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, dan ajma'al muslimun dan ulama bersepakat bahwasanya berkurban ini masyru', disyariatkan. Namun beberapa di antara catatan-catatan bagi seseorang man kana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kana lahu sa'atun walam yudhi, barang siapa yang Allah berikan kelapangan rizkinya namun dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah dia mendekat musalla kami, kata Rasulullah. Tapi bagi orang yang telah Allah berikan sa'ah, kelapangan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban, ojo ide-ide karo musalla kami, kata Rasulullah. Dan yang 9 selain berkurban ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sudah menahan dirinya untuk tidak memotong rambutnya, untuk tidak memotong kukunya ya. Kalaupun ada yang memotongnya, maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah, ya tidak harus membayar kafarah. Yang ke-9, idza aradta an tudhi, apabila kalian hendak berkurban, famtani an akhdhi syai'in, maka jangan pernah kalian mencukur rambut dan kuku ya. Idza dakhala al-'asru, apabila sudah masuk 10 pertama, wa indahu udhiyah, sementara dia hendak berkurban, maka jangan memotong rambut dan juga memotong kukunya. Dan yang terakhir ini ya, halus salaf fil 'ashri min Dzulhijjah, kondisi atau sikap ulama-ulama terdahulu di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bagaimana ulama-ulama terdahulu di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Kana Sa'id bin Jubair idza dakhalat ayyam al-'ashr ijtahada ijtihadan syadida. Jadi Sa'id bin Jubair pada saat sudah tiba 10 pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadida. Beliau begitu sangat bersungguh-sungguh sampai hatta mayakadu yakdir alaih, sampai dia itu betul-betul tidak mampu ya. Artinya dia betul-betul sangat sungguh-sungguh maksimal ya. Sangat maksimal. Dan juga Sa'id bin Jubair ini berkata, la tudfi'u surujakum layalil 'ashr. Jangan pernah mematikan lampu-lampu kalian di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya kita beribadah di malam harinya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa yaqul yaqilu khudamakum yatasaharun li saumi yaumi Arafah. Ya, hendaknya kalian membangunkan pelayannya, istri, anak-anaknya untuk sahur berpuasa di hari Arafah. Dan Hasan Al-Basri pun juga mengatakan siyamu yaumin minal ashr ya'dilu syahrain. Ini Hasan Al-Basri mengatakan di dalam kitab Ad-Darul Mansur ya. Jadi puasa sehari di 10 pertama bulan Dzulhijjah ya'dilu syahrain, sama seperti puasa 2 bulan. Ini dikatakan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur juz 8 halaman 501 Hasan Al-Basri. Wa kana salaf yunawwi'una minal ibadat, dan ulama-ulama terdahulu beribadah dengan amalan-amalan ibadah yang bermacam-macam di 10 pertama itu. Faqad qala Umar bin Al-Khattab, dan Umar berkata la ba'sa bi qada'i Ramadan fil 'ashr. Tidak ada masalah mengqadha puasa Ramadan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, enggak ada masalah. Ya, jadi itu beberapa wasiat ya, pesan Rasulullah kepada umatnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Banyak beramal soleh, menjaga sholat subuhnya berjamaah, dan berzikir sampai terbitnya matahari. Artinya zikir di situ bisa belajar dan mengaji ya. Dan yang ketiga, menjaga puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah, puasa hari Arafah, menjaga qiyamul lailnya,
memperbanyak zikir, istighfar dan takbir, banyak bertakbir secara khusus ya di awal pertama bulan Dzulhijjah dan di hari tasyrik, berkurban, dan juga selain berkurban di 10 pertama bagi orang yang hendak berkurban tidak boleh memotong rambut, kukunya. Dan contoh ulama salaf bagaimana mereka tidak mematikan lampunya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan Hasan Al-Basri satu hari puasa di 10 pertama ya'dil, sebanding gitu. Ya'dil itu setara dengan puasa 2 bulan. Wallahu a'lam bissawab. Sama. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Jadi idain ya. Kita itu hanya ada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan at-tahni'ah itu maksudnya tahni'ah. Ya, at-tahni'ah itu mengucapkan selamat ya di kedua Id itu, karena Id itu ada perayaan, enggak ada masalah. Dan beberapa tradisi sahabat saat mereka bertemu dengan sahabatnya yang lainnya, taqabbalallahu minkum taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair gitu. Nggih sama. Nggih. Heeh. Takbir yang diperbanyak. Mm. 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 Itu kan saat yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu kan Aisyah suatu saat bertemu saat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana jika di 10 terakhir bulan Ramadan kami menemukan Lailatul Qadar? Fa'aksiru fihinnah," kata Rasulullah, maka perbanyaklah saat itu berdoa, "Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna." Doa itu. Jadi Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doanya. Doa pada saat kita di 10 terakhir Ramadan ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Saat mendapati Lailatul Qadar banyak-banyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sementara kalau di Idul Adha, lihat kurusmallah. Ya, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu istighfar, entah itu tahlil, la ilaha illallah, maupun secara umum zikir, tetapi lebih khusus takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, atau yang dua kali takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil ham. Itu sudah mulai di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai Idul Adha itu mutlak. Ya, mutlak itu secara umum. Sementara kalau dari Idul Adha sampai 13 hari setelahnya, ya sampai 3 hari setelahnya, 11, 12, 13, itu namanya takbir muqayyad. Ya, muqayyad, terikat. Jadi ada mutlak, ada muqayyad. Itu anjuran Rasulullah di 10 pertama bulan bulan Dzulhijjah. Yeah. Itu Pak Fuad.
Apa? Oh, nomor 7. Yang nomor 7 itu yang al-iksar minat takbir, memperbanyak takbir. Kalau di atasnya yang 6 itu memperbanyak zikir. Ya. Zikir sendiri, zikir, istighfar dan takbir. Ya, dan yang ketujuh ini lebih spesifik lagi. Ya, yang takbir. Kalau istighfar macam istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di sini takbir yang akumulasi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya di sini hadis Hasan oleh di hadis Hasan fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah yang poin ketujuh itu, maka perbanyaklah di 10 pertama bulan Dzulhijjah minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid ya. Ya, langsung dikumpulkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 3 itu sudah. Takbir, tahlil dan tahmid. Yang pertama. Yang pertama diku. Yang memuliakan atau wasiat? Oh, itu yu'adzim, ta'zimul salaf. Yang pertama itu Allah menyempurnakan ya, menyempurnakan 40 hari. Fatmamnaha bi'ashrin. Ya, fatmamnaha bi'ashrin. Lalu kemudian aku menyempurnakannya dengan 10 hari. Ya, 10 hari yang dimaksud di situ adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kan ayatnya kan di dalam surat Al-Baqarah itu ya. Wa idh wa'adana Musa arba'ina laila, gitu kan? Wa idh wa'adana di dalam surat Al-Baqarah surat 51 itu. Surat 51. Kalau fatmamnaha bi'ashrin itu ayat berapa barusan? Ini jelasnya jangan lihat jelasnya itu di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ayat 142. Itu jelasnya. Surat Al-A'raf 142. Itu Allah berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailah. Pada saat Allah berjanji kepada Musa 30 hari. 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin. Lalu kemudian Allah menyempurnakan dengan 10. Jadi awalnya Allah berjanji 10 malam, baru Allah sempurnakan dengan 10 hari. Dan 10 hari itu maksudnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 malam itu. Di surat Al-A'raf Pak, 142. Iya. Ya, yang tidak boleh mencukur itu orang yang mau berkurban, bukan hewan kurbannya. Ya. Jadi jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza dakhala al-asru wa indahu udhiyah, ya yuridu ayyudahi fala ya'khudanna sa'ran. Jadi orang yang berkurban, al-mudahi bukan kurbannya. Kalau kurbannya mau dicukur, digundul enggak masalah. Kalau kurbannya.
hewan kambingnya atau dicukur gak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu orang yang hendak berkurban, Mbak An. Ya. Bunyi hadisnya, ya, idza arada ahadukum ayudhhiya, ahadukum. Apabila seseorang di antara kalian hendak berkurban. Seseorang, ya, fala ya'khudanna min sa'rihi, tidak boleh mengambil, artinya tidak boleh mencukur rambutnya, wala min azfarihi, dan juga tidak memotong kulit kukunya. Ahadukum, ahad itu artinya seseorang. Seseorang di antara kalian, bukan hewan kurbannya. Kalau al-udhiyah itu hewan kurbannya, udhiyah. Ini seseorang yang al-mudhahi. Jadi al-mudhahi ada al-udhiyah. Kalau al-mudhahi itu orangnya, pelakunya. Kalau al-udhiyah itu ya yang hendak hewan kurbannya itu, yang mau disembelih, yang tidak diperbolehkan. Itu orang yang berkurban. Ngoten bahan nggih.